Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh soleha. Alhamdulillah, belajar kembali bersama Ustadzah Linda dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1 pelajaran ke-9 dengan tema Ayo Kita Sholat. Baik anak soleh dan soleha, sebelum kita mulai, kita baca doa sebelum belajar agar ilmu yang kita dapatkan lebih berkah dan bermanfaat. Kita baca bersama ya doa belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqani fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kefahaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak soleh soleha, pokok ajaran Islam disebut rukun Islam. Umat Islam wajib melaksanakan rukun Islam. Rukun Islam ada 5, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan menunaikan haji. Pada bab sebelumnya, kita sudah belajar tentang syahadat. Sekarang, kita akan belajar tentang sholat. Apakah sholat itu? Sholat adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Orang Islam wajib melaksanakan sholat. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Amalan ibadah yang pertama dihisab adalah sholat. Sholat merupakan tiang agama. Sholat hukumnya wajib bagi setiap muslim. Jadi, bila kita meninggalkannya, maka kita akan mendapatkan dosa. Dan bila kita mengerjakannya, kita akan mendapatkan pahala. Sholat wajib sehari semalam ada 5. 5 sholat wajib yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Adapun rakaat sholat fardu adalah subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Jadi, sholat wajib sehari semalam sebanyak 17 rakaat. Dalam melaksanakan sholat, ada hal yang harus kita perhatikan. Syarat seorang muslim wajib melaksanakan sholat yaitu beragama Islam, sudah baligh, dan berakal sehat, tidak pikun, dan juga tidak gila. Sholat kita dianggap sah bila kita melakukannya dalam keadaan suci dari hadas besar dan kecil. Kita bisa menghilangkan hadas kecil dengan berwudu. Suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Menutup aurat, telah masuk waktu sholat, menghadap kiblat, dan mengetahui tata cara sholat, sehingga dilakukan secara tertib. Adapun rukun sholat yaitu 1. Niat, 2. Berdiri tegak bagi yang mampu, 3. Takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat atas Nabi, membaca salam, dan tertib. Rukun sholat tersebut harus dilakukan berurutan agar sholat kita sah.
Bila sholat kita tidak sah, maka kita harus mengulanginya kembali. Dan hal selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah perbuatan yang membatalkan sholat, seperti terbuka aurat ketika melaksanakan sholat, tertawa atau tersenyum saat sholat, makan saat sholat. Bisakah hal itu terjadi? Bisa saja terjadi bila di sela-sela gigi kita terdapat sisa makanan yang telah kita makan. Maka seharusnya sebelum kita sholat saat berwudu, kita membersihkan gigi kita dengan menyikat gigi. Perbuatan yang membatalkan sholat selanjutnya yaitu bergerak berturut-turut lebih dari 2 kali saat sholat, dan sholat dengan berbicara walaupun 1 kata saat sholat. Baik anak soleh-soleha, setelah kita mengenal sholat, pembahasan selanjutnya yaitu tentang mengaji di sekitar rumah. Kitab suci umat Islam adalah Al-Quran. Umat Islam wajib mempelajari Al-Quran. Umat Islam juga wajib mengamalkannya, mempelajari Al-Quran dengan cara mengaji. Sebelum mengaji, kita harus mempelajari hal-hal berikut, yaitu huruf hijaiyah, cara melafalkan huruf, belajar tajwid, yaitu ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, dan yang terakhir, mengkaji isi kandungan Al-Quran. Adapun adab membaca Al-Quran yaitu berwudu. Kita membaca di tempat yang suci, tidak bercanda maupun bermain-main, duduk dengan tenang, membaca dengan tartil, mengawali dengan ta'awuz dan basmalah, menghayati dan memahami arti setiap bacaannya, dan membaca tasdik setelah mengaji. Baik anak soleh dan soleha, terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari Ustadzah. Ustadzah akhiri, bila ada salah kata, Ustadzah mohon maaf. Terima kasih anak soleh-soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.